Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istadzala Vanisa Filailil Layin dengan NIM 23316901016 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 6 Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Di sini saya akan menerangkan tugas manajemen aset dan tata luang yang berjudul Manajemen Pergudangan Aset Rumah Sakit. Yang pertama ada latar belakang. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memerlukan pengelolaan aset yang baik untuk menunjang kelancaran operasional. Rumah sakit juga memerlukan pengelolaan aset yang baik untuk mendukung operasional dan pelayanan. Aset seperti alat kesehatan dan obat harus tersedia dalam kondisi dan jumlah yang sesuai. Pengelolaan gudang yang tidak optimal dapat menyebabkan kesalahan data, kerusakan, dan keterlambatan distribusi. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang jelas serta mendukung sistem informasi, inventarisasi, dan kodifikasi agar pengelolaan aset lebih efektif dan efisien. Ini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana prosedur penerimaan aset di gudang rumah sakit. Yang kedua, bagaimana proses verifikasi aset yang tepat. Yang ketiga, ada bagaimana sistem pendistribusian aset ke unit pelayanan. Yang keempat, ada bagaimana prinsip penyimpanan aset yang baik di gudang. Yang kelima, ada bagaimana proses inventarisasi aset di gudang. Yang keenam, ada bagaimana penerapan kodifikasi aset di rumah sakit. Yang ketujuh, ada bagaimana penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan aset rumah sakit. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui prosedur penerimaan aset di gudang rumah sakit. Yang kedua, untuk mengetahui proses verifikasi aset. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem pendistribusian aset. Yang keempat, untuk mengetahui proses penyimpanan aset yang baik. Yang kelima, untuk mengetahui proses inventarisasi aset di gudang. Yang keenam, ada mengetahui penerapan kodifikasi aset. Yang ketujuh, untuk mengetahui penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan aset di rumah sakit. Kemudian manajemen aset rumah sakit. Manajemen aset rumah sakit merupakan suatu proses sistematis dalam pengelolaan seluruh aset yang dimiliki rumah sakit agar dapat digunakan secara optimal dan mendukung pelayanan kesehatan. Proses ini meliputi perencanaan, kebutuhan aset, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Aset rumah sakit tidak hanya berupa alat kesehatan, tetapi juga mencakup sarana, prasarana, perlengkapan medis, serta barang penunjang lainnya. Manajemen pergudangan. Manajemen pergudangan adalah bagian penting dari manajemen aset yang berfokus pada pengelolaan barang di dalam gudang. Kegiatan ini mencakup proses penerimaan barang, pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pendistribusi barang ke unit pengguna dalam lingkungan rumah sakit. Pergudangan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan ketersediaan logistik yang dibutuhkan dalam pelayanan pasien. Selanjutnya ada sistem informasi aset. Sistem informasi aset merupakan sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola data aset secara terintegrasi dan terkomputerisasi. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, dan pelaporan data aset dilakukan secara cepat dan akurat. Dalam rumah sakit, sistem informasi aset sangat penting untuk mendukung pengelolaan aset yang kompleks dan jumlahnya yang besar. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada prosedur penerimaan aset di gudang rumah sakit. Prosedur penerimaan aset merupakan tahap awal dalam pengelolaan aset yang berperan penting dalam menjamin keakuratan data inventaris. Berdasarkan beberapa penelitian pada sistem informasi inventaris aset, proses penerimaan harus dilakukan secara terstruktur agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian data antara barang dan dokumen. Dalam pelaksanaannya, penerimaan aset di gudang rumah sakit dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan barang dari pemasok disertai dokumen pendukung. Yang kedua ada pemeriksaan dokumen seperti faktur dan surat jalan. Yang ketiga ada pengecekan kesesuaian jumlah dan verifikasi barang. Yang keempat ada pemeriksaan kondisi fisik barang. Yang kelima ada pencatatan ke dalam sistem inventaris atau sistem informasi aset. Yang kedua ada proses verifikasi aset. Proses verifikasi aset merupakan tahapan lanjut setelah penerimaan barang yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang diterima benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tahapan dalam proses verifikasi aset meliputi yang pertama ada pemeriksaan fisik barang.
Yang kedua ada pengecekan kualitas dan kelayakan barang. Yang ketiga ada pencocokan dengan dokumen seperti faktur dan verifikasi. Yang keempat ada validasi dan sebelum dicatat ke sistem. Yang ketiga ada sistem pendistribusian aset ke unit pelayanan. Untuk sistem pendistribusian aset merupakan proses penyaluran barang dari gudang ke unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Proses ini penting untuk memastikan ketersediaan aset secara tepat waktu sehingga tidak mengganggu pelayanan di rumah sakit. Adapun tahapan dalam pendistribusian aset yaitu yang pertama ada pengajuan permintaan barang dari unit pelayanan, yang kedua untuk persetujuan oleh pihak yang berwenang, yang ketiga pengambilan dan menyiapkan barang dari gudang, yang keempat menyerahkan barang ke unit peminta, yang kelima mencatat pengeluaran barang ke dalam sistem. Yang keempat ada prinsip penyimpanan aset di gudang. Adapun prinsip penyimpanan aset di gudang itu antara lain yaitu menggunakan FIFO atau fresh in fresh out, yaitu barang yang pertama masuk harus digunakan atau dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghindari penumpukan barang lama. Yang kedua ada FIFO, fresh expired fresh out, yaitu barang yang memiliki masa kadaluarsa lebih cepat harus digunakan terlebih dahulu, terutama untuk obat dan bahan medis. Yang ketiga pengelompokan barang, yaitu barang disimpan berdasarkan jenis, fungsi, atau kategori agar mudah ditemukan dan dikelola. Yang keempat, pengendalian suhu dan kelembapan. Seperti kondisi lingkungan di gudang harus dijaga sesuai standar agar tidak merusak kualitas barang, terutama untuk alat dan bahan medis tertentu. Yang terakhir ada keamanan dan pengawasan. Seperti gudang harus dilengkapi dengan sistem keamanan dan pengawasan untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan aset. Yang kelima ada proses inventarisasi aset di gudang. Formulir inventarisasi aset merupakan alat yang digunakan untuk mencatat dan mendata seluruh aset yang ada di gudang secara sistematis. Penggunaan formulir ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian, pemantauan, serta pelaporan aset agar data yang dimiliki sesuai dengan kondisi fisik barang. Di sini saya mempunyai contoh formulir inventarisasi aset. Itu ada nama barang, kondisi kode barang, jumlah, lokasi, kondisi, dan tanggal masuk barang tersebut. Yang pertama ada masker medis, yang kedua ada sarung tangan, dan ketiga ada infuset. Untuk kodenya tersendiri untuk masker medis itu MSK 001, jumlahnya 500 box, lokasi ROK A1, kondisi baik, tanggalnya tanggal 1 bulan 3 2026. Yang kedua ada sarung tangan. Untuk kode barang sendiri ST002, jumlahnya 300 box, lokasi RAK B2, kondisi baik, tanggal masuknya tanggal 3 bulan 3 2026. Yang ketiga ada infuset. Untuk kode barang sendiri INF 003, jumlahnya ada 150 pieces, lokasinya ada di rak C1, kondisinya baik, tanggal masuk tanggal 5 bulan 3 2026. Untuk fungsi formulir tersebut, investasi aset itu memudahkan pencatatan dan pendataan aset, mengetahui jumlah dan kondisi barang secara akurat, dan juga membantu pengawasan dan pengendalian aset tersebut. Yang keenam ada penerapan kodifikasi aset di rumah sakit. Kodifikasi aset merupakan proses pemberian kode untuk pada setiap aset yang ada di rumah sakit. Kode ini digunakan untuk mempermudah identifikasi, pencatatan, serta pengelolaan aset secara sistematis. Umumnya kode aset disusun berdasarkan kategori barang, jenis, dan lokasi penyimpanan. Sistem ini dapat berupa kombinasi huruf dan angka agar lebih mudah dimahami. Contoh kodifikasi aset yang pertama ALK 001RI, yaitu alat kesehatan nomor urut 001 rak 1. Yang kedua, contoh kodifikasi aset OBT 002R2, yaitu obat nomor urut 002 rak 2. Yang ketiga ada MED 003 GDG, yaitu peralatan medis nomor urut 003, yaitu di gudang.
Dari contoh tersebut seperti yang pertama ALK atau OBT atau MED sama dengan jenis atau kategori barang. Yang kedua ada angka, nomor urut barang. Yang ketiga RI atau R2 atau GDG yaitu lokasi penyimpanan. Yang terakhir yaitu ada penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan aset di rumah sakit. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan aset di rumah sakit merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan serta pengendalian aset. Dalam penerapannya, sistem informasi aset digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti yang pertama ada pencatatan aset secara digital, yang kedua ada pengelolaan data keluar masuk barang, yang ketiga ada pelacakan lokasi dan kondisi aset, yang keempat ada penyusunan laporan inventaris secara otomatis. Kesimpulannya dari materi yang tadi saya jelaskan yaitu manajemen penggunaan aset rumah sakit sangat penting dalam menunjang pelayanan yang optimal. Pengelolaan aset meliputi penerimaan, verifikasi, pendistribusian, dan penyimpanan yang harus dilakukan secara sistematis. Penerapan inventarisasi, kodifikasi, serta sistem informasi dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan pengendalian aset sehingga operasional di rumah sakit berjalan lebih efektif. Untuk sarannya sendiri, rumah sakit perlu mengoptimalkan penggunaan sistem informasi aset serta meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan. Selain itu, perlu dilakukan inventarisasi secara rutin, penerapan kodifikasi yang konsisten, serta pengawasan yang baik agar pengelolaan aset lebih tertib, akurat, dan efisien. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen aset. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.